Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Pemirsa MJA TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan kabar-kabar yang menyedihkan pada kita semuanya. Baik itu adalah musibah yang melanda dunia, ataupun itu adalah kehilangan orang-orang yang kita cintai. Dan termasuk yang dikatakan oleh para penyair, syai'ani law bakatid dima'a alaihima aynaya hatta yu'dhana bidhahabihi lam yablugha mi'syara min haqqayhima faqdus syabab wa furqatul ahbab. Ada dua hal yang tidak bisa tergantikan walaupun kita menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Itu tidak akan mampu untuk membalas dari rasa kehilangan tersebut. Yang pertama ialah hilangnya masa muda atau yang kita katakan sudah tua, karena orang tua tidak mungkin menjadi muda. Dan yang kedua, berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Dan termasuk dari orang-orang yang kita cintai ialah para penuntun umat, para ulama, para pewaris Nabi Muhammad SAW. Yang akhir-akhir ini kita mendengar banyak kabar, banyak dari para ulama dari belahan dunia yang ada telah meninggalkan kita. Seakan-akan cahaya-cahaya yang ada di bumi mulai redup dengan dipanggilnya mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah bentuk kesedihan kita kepada mereka, bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dari kesempurnaan iman seseorang, mereka bersedih ketika ada orang-orang yang memiliki hubungan dengan Nabi Muhammad SAW itu meninggalkan mereka. Karena para ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris Nabi. Sehingganya para ulama berkata, malam yahzan bimauti alimin fahuwa munafiq. Barang siapa yang tidak bersedih dengan kematian seorang alim, maka pada hakikatnya dia adalah orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan para ulama itu berarti adalah keberadaan ilmu. Selama ulama masih ada, maka umat masih akan berada di atas ilmu, di atas kebenaran yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW. Yang mana di dalam Al-Quran Allah sudah memberikan penjelasan kepada kita, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Dan jalanku ini, jalan kebenaran ini adalah jalan yang lurus, ikutilah dia. Dan untuk mengikuti jalan itu, kita harus ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah meninggalkan kita, akan tetapi Nabi Muhammad memiliki penerus-penerus, yaitu para ulama. Kalau para ulama pun sudah meninggalkan kita, nah itulah yang kita khawatirkan. Jangan sampai kita sampai pada masa tersebut, yaitu kehilangan para ulama secara total. Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu dari muka bumi itu dengan cara mencabutnya dari para ulama. Wa innama yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu dari muka bumi ini dengan mematikan para ulama, memanggil para kekasih-kekasihnya untuk kembali kepadanya. Para ulama, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama, kata Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Syafi'i,
illam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi wali. Kalau misalnya para ulama mereka bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak akan memiliki wali di muka bumi ini. Maka orang-orang yang dekat dengan Allah, para aulia Allah telah dipanggil. Inilah cara Allah mencabut ilmu dari muka bumi. Maka kita pantas untuk bersedih. Pemirsa MJA TV rahimakumullah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, hatta idza lam yubqi aliman, nanti akan datang suatu masa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyisakan satu orang alim pun di muka bumi ini. Tidak ada ulama sama sekali. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Dan yang akan terjadi ialah manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai rujukan agama mereka. Wa ma aktsaruhum al'an. Begitu banyak sekarang. Sudah mulai muncul orang-orang yang tidak punya kapabilitas untuk berbicara agama, tapi mereka berbicara agama. Ini mulai terjadi, tapi kita harapkan jangan sampai terjadi. Kata Rasulullah, nanti akan datang suatu masa tidak ada lagi orang alim yang Allah sisakan di muka bumi, sehingga manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai rujukan mereka. Fasu'ilu, kemudian orang-orang bodoh ini yang dijadikan rujukan akan ditanya tentang perkara-perkara dunia ataupun perkara agama. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka akan memberikan fatwa tanpa ada dasar ilmu yang kuat, yang mapan. Fadhallu wa adallu, dan itu akan berakibat mereka yang berfatwa sesat dan menyesatkan orang-orang yang meminta fatwa dari mereka. Maka hal ini jangan sampai terjadi. Kalau kita katakan dengan bahasa kita, mumpung masih banyak ulama, masih banyak kiai, masih banyak asatidah, para ustadz-ustadz yang memiliki ilmu, yang memiliki sanad, yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa dijadikan panutan, contoh dalam keseharian mereka, akhlak mereka, ibadah mereka. Datangi mereka, ambil banyak ilmu dari mereka, pelajari hal-hal yang akan menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, karena setiap dari kita akan dipertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di hadapan Allah. Hadiri majelis-majelis ilmu selagi masih ada, kita manfaatkan semuanya. Bagi kita yang memiliki anak, sekolahkan anak kita, persiapkan diri mereka untuk menjadi penerus-penerus Nabi Muhammad SAW, supaya umat selalu berada di atas jalan Nabi Muhammad SAW. Dan itulah yang kita harapkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pengganti-pengganti para ulama-ulama yang telah meninggalkan kita selama-lamanya. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pengganti-pengganti para ulama-ulama yang rabbaniyin kepada kita semuanya, sehingga umat selalu berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.